Setelah sempat absen dengan melewatkan 3 laga uji coba dan 1 laga resmi melawan Irak dalam laga perdana Piala Asia 2023, Shane Patinama akhirnya kembali menjalani latihan bersama Timnas Indonesia. Bahkan pemain 25 tahun itu mengaku sudah sangat siap jelang menghadapi Vietnam dalam laga kedua Piala Asia. Tak hanya itu saja, dengan penuh percaya diri, Shane Patinama siap membawa skuad Garuda terbang tinggi dengan mengalahkan Huyen FC. Dan untuk itu, lihatlah bagaimana kembalinya Shane Patinama memotivasi para pemain Timnas Indonesia. Seperti kita ketahui, pemain naturalisasi Indonesia Shane Patinama telah kembali berlatih bersama Timnas Indonesia. Dia mengatakan butuh penyesuaian lagi dan menjanjikan bakal cepat bugar. Shane sebelumnya meninggalkan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki untuk kembali ke Belanda karena ibunya sakit. Ia baru balik bergabung dengan skuad Garuda di Qatar pada 15 Januari 2024. Pelatih Sinteyong kemudian tidak memasukkan nama Shane di laga awal grup D Piala Asia 2023 saat Indonesia kalah 1-3 melawan Irak. Dia kini sudah mengikuti latihan bersama tim untuk persiapan melawan Vietnam. Sementara itu, Shane Patinama angkat bicara ihwal target menang timnya pada laga kontra Vietnam pada lanjutan Piala Asia 2023. Bek sayap Timnas Indonesia ini menyebut ada beberapa cara yang harus dilakukan timnya agar bisa meraih kemenangan pada laga tersebut. Menurut Shane, Timnas Indonesia sudah mematok target kemenangan pada laga kontra Vietnam. Nah, untuk meraih target tersebut, skuad Garuda harus bisa bertahan dan menyerang dengan sama baiknya. Jadi kami harus bertahan dengan baik, kami harus percaya diri saat menguasai bola, berusaha mencetak gol dan menciptakan peluang. Jadi itu yang paling penting untuk dinikmati karena ini adalah panggung terbesarnya. Jadi itu hal yang paling penting, percaya diri, jangan takut. Itu hal yang paling penting. Lalu kami bisa menciptakan peluang dan mencetak gol seperti yang sudah kami lakukan saat melawan Irak. Dan kami bisa melakukannya lebih sering lagi, ungkap Shane Patinama. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Vietnam pada laga kedua mereka di grup D Piala Asia 2023. Pertandingan ini akan dihelat di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa pada Jumat malam. Pada laga perdana mereka, kedua tim sama-sama menelan kekalahan. Indonesia kalah dari Irak, sementara Vietnam kalah dari Jepang. Dengan hasil tersebut, Indonesia berada di posisi juru kunci klasemen sementara, sedangkan Vietnam berada satu posisi di atas mereka. Sementara itu, selain soal teknis, menurut Shane Patinama, ada hal lain yang tak kalah pentingnya agar bisa meraih kemenangan pada laga kontra Vietnam. Hal tersebut, sambung pemain berusia 25 tahun tersebut adalah mental. Shane Patinama menegaskan bahwa timnya harus yakin bisa memenangi pertandingan. Mereka tidak boleh minder dengan reputasi lawan. Kami harus yakin bisa memenangi setiap pertandingan. Dan tentu saja kami harus berjuang dan bekerja keras untuk itu. Namun menurut saya yang paling penting, apa yang baru saja saya katakan adalah memiliki kepercayaan diri, bersikap positif dan bersenang-senang. Karena ini adalah panggung yang indah untuk dimainkan. Tutup Shane Patinama dikutip dari laman PSSI. Di sisi lain, dalam menghadapi Irak sendiri, Timnas yang notabene berisikan pemain-pemain muda sebenarnya sudah mampu mengimbangi permainan Irak. Bahkan permainan Timnas Indonesia banyak diakui oleh pengamat sepak bola dunia, di mana sejumlah talenta muda Indonesia tampil cukup baik saat menghadapi Irak. Beberapa kali pemain Timnas cukup merepotkan para pemain terbaik Timnas Irak. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand dan juga Yaakob Sayuri. Talenta muda Timnas Indonesia yang mampu menunjukkan performa luar biasa pada laga tersebut. Sementara itu, jelang laga melawan Vietnam, Sinteyong diyakini akan menurunkan sejumlah pemain baru pada laga tersebut. Selain Shane Patinama, pelatih 53 tahun itu akan memberikan kepercayaan lebih kepada Sandy Walsh, di mana pemain 28 tahun itu baru dimainkan beberapa menit saat menghadapi Irak. Dan pada laga kontra Vietnam, Walsh kemungkinan besar bakal dipasang. Bisa jadi juga ia akan dipasang di posisi naturalnya sebagai bek sayap kanan, mengisi posisi yang pada laga pertama lalu diisi Asnawi Mangkualam. Hal tersebut tak lepas dari buruknya penampilan Asnawi pada laga pertama lalu. Laman SofaScore memberikan ponten 5,7 kepada Asnawi dan menjadikannya sebagai pemain terburuk pada laga tersebut. Buruknya penampilan Asnawi ini disebut karena ia baru pulih dari cedera. Namun, apapun alasannya, tentu Sinteyong ingin menyegarkan posisi bek sayap kanan di timnya.
Timnas Indonesia menargetkan kemenangan pada laga kontra Vietnam. Demi tujuan tersebut, tentu mereka harus bermain lebih agresif untuk mencetak gol. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk bermain lebih agresif adalah memasang Dimas Drajat. Pada laga pertama lalu, Dimas sempat dipasang. Ia bermain mulai menit 76, menggantikan Rafael Streit. Waktu itu secara statistik penampilannya lebih baik dari Streit. Pada laga kontra Vietnam, Dimas bisa dipasang sebagai sosok target man di lini depan Indonesia. Selain itu, jika memainkan skema 3-5-2, pemain Persikabo 1973 tersebut bisa dipasangkan dengan Rafael Streit, dengan Dimas Drajat sebagai target man dan Streit bermain di belakangnya. Dan jika itu berjalan sukses, bukan hal mustahil jika Indonesia bisa mengalahkan timnas Vietnam. Meskipun pada laga melawan Jepang, lini pertahanan Vietnam tampil cukup oke. Dan jadi itulah kepercayaan diri Shane Patinama jelang hadapi Vietnam.